Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian. Woi. Kemudian. Jembatan yang menghubungkan antara Kecamatan Lembar dengan Kecamatan Gerung di Desa Lembar dan Desan Kebun Ayu, Lombok Barat nyaris ambruk akibat air sungai meluap. Besi tiang di sisi barat bagian atas jembatan itu melengkung dan nyaris patah. Rekaman video detik-detik jembatan itu nyaris ambruk viral di media sosial. Dari video yang dilihat, beberapa warga yang hendak melintas di jembatan tersebut sempat panik. Mereka berteriak histeris karena besi jembatan mengeluarkan suara mirip ledakan. Akibat kejadian tersebut, posisi jembatan telah miring dan menunggu waktu amblas masuk ke sungai. Polisi pun memasang garis polisi untuk menutup sementara lalu lintas di jembatan tersebut. Pengguna jalan terpaksa mencari jalur yang jauh untuk menuju desa sebelah. Selain itu, anak-anak sekolah juga kesulitan menuju ke sekolah. Begini aja. Oh, Apa itu? diantem jembatan ini. Tapi saya jalan ngabis. Ngabit tuh. Retak. Pulang saya ngabit. Besar retak. Waduh. Udah bengkok jembatan ini. Iya. Makanya sekarang nggak bisa dilewati, Pak ya? Nggak bisa. Nggak berani. Kepala Desa setempat Sainah menegaskan kondisi jembatan yang dihantam luapan air dampak cuaca ekstrim tersebut sangat membahayakan pengguna jalan jika tetap nekat melintas. Pihaknya berharap supaya segera diperbaiki karena merupakan akses satu-satunya untuk ke pasar dan sekolah. Terkait dengan mungkin pemindahan masalah anak-anak yang sekolah gitu, untuk sementara ini masih bingung saja gitu. Harapan kami jembatan itu sekurang-kurangnya nanti kalau sudah airnya mulai normal, jembatan itu bisa dilalui lah sekurangnya pakai sepeda motor dah gitu. Akses lalu lintas pada jembatan tersebut baik dari arah Kecamatan Lembar dan Kecamatan Gerung untuk sementara dialihkan. Dari Lombok Barat, Bujakir, iNews melaporkan. Dua remaja asal Desa Lampok, Kecamatan Brangene terseret arus deras saat sedang mandi di Sungai Brangene pada Rabu siang. Tiba-tiba keduanya terseret arus sungai yang saat ini dalam kondisi meluap karena intensitas hujan tinggi di Sumbawa Barat. Wakapolres Sumbawa Barat Kompol Sidik Priya Mursita menjelaskan bahwa dari dua korban, satu korban bernama Pandi dilaporkan hilang. Sementara rekannya bernama Bambang berhasil selamat. Saat ini tim SAR gabungan BPBD, TNI, Polri, relawan dan masyarakat setempat sedang melakukan pencarian korban yang hilang. Ya, kita bekerjasama dengan rekan dari BPBD, dari TNI, Koramil, dengan masyarakat semua, relawan, melakukan penyisiran. Kita belanja di pinggir-pinggir sungai sampai ke bawah, nanti kita telusuri dengan peralatan yang ada ini, KRS. Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas di sungai maupun laut selama kondisi cuaca buruk. Pencarian korban masih terus dilakukan. Tim gabungan berharap cuaca mendukung sehingga proses pencarian dapat berjalan lancar. Dari Sumbawa Barat, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Beginilah kondisi pergeseran tanah atau likuifaksi melanda dusun Tangkapulit, Desa Tangkapulit, Kecamatan Batu Lanteh, Kabupaten Sumbawa. Retakan tanah terjadi di 6 titik dengan panjang titik yang terbelah mencapai 120 meter, lebar hingga 40 cm dan kedalaman lebih dari 1 meter. Retakan tersebut melewati rumah warga, perkarangan rumah, lapangan desa, kebun, sawah, dan bahkan area pemakaman. Meskipun rumah warga mayoritas rumah panggung sehingga tidak mengalami kerusakan berat, namun satu unit rumah mengalami kerusakan parah dan telah dilakukan pembongkaran untuk mengantisipasi robohnya bangunan. Menurut Kepala Desa Tangkapulit, sebagian dari lokasi pergerakan tanah ini terdapat mata air baru yang mengalir keluar dari tanah lebih kurang 6 titik. Akibat kejadian ini sebanyak 15 rumah terdampak, 37 kepala keluarga atau 99 jiwa terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Ada bunyi seperti bunyi gemuruh. Jadi pas kemarin paginya kita dapat laporan dari warga, langsung kita cek ke lokasi. Baru kita lihat ada retakan sampai dengan kenaikan permukaan tanah ini, Pak. Kabid Kedaruratan dan Logistik Rusdianto menjelaskan, BPBD Kabupaten Sumbawa bersama tim gabungan dari berbagai unsur langsung turun ke lokasi untuk melakukan asesmen dan kaji cepat.
Pihaknya akan melaporkan ke Pemda dan dinas terkait untuk mengambil langkah selanjutnya. Kondisi ada pergeseran tanah, kita cek memang iya itu terjadi di sini, dan hal yang terkait dengan itu kita koordinasi dengan Pak Kades dan keputusan sudah diambil untuk sementara teman-teman yang masyarakat yang ada di sekitar itu untuk bisa mengungsi, terutama di rumah keluarga seperti itu, untuk mengatasi kondisi yang tidak kita inginkan seperti itu. Warga berharap adanya solusi dan penanganan lebih lanjut dari pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa terhadap bencana yang dialami, termasuk relokasi rumah warga terdampak. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas. amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum, ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan. Sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. HB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Floyer Pierre, so he has. Oh, super goal towards the goal. Another Kane. 3 times already in his young career, and he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lambang. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. Lanjutkan. Hamil dan 700 meter. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Pensiunan TNI. Si meringkus. Inovasi berkontribusi pada era Indonesia dan Jepang. Kemenpora. Kebakaran laut. Dari Solo, Jawa Tengah. Beberapa negara ASEAN. iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime. Solo, Jawa Tengah. Forensik. Para pelaku yang mendalam batu. Jalan Jawa Timur. Anaknya. Persilahkan. iNews Prime, Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Bakar mesin judi. Seorang pria meninggal dunia. Padang Sumatera Barat. Saat hendak ditilang. Gerusak. Di lantai saat makanan One Indonesia. Gol dari Kylian Mbappe. iNews Malam, setiap hari. Hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat, pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara.
The Great Prime Time. Apakah Lurus benarkah dari perkara? Narapidana kabur lewat gorong-gorong. Laporan mendalam dan eksklusif. Untuk memproduksi barang haram tersebut. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Yang akan kita hadapi. Jadinya kita jadi. Saya mengatakan. Tapi masalahnya Anda harus saya kalau nggak percaya. Karena kalau kamu yang buka ya. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Ayam juga ternyata kan bukan nelayan. penganiayaan Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Taidian Rabuki? Anda The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ada pergantian lambang. Saya tidak percaya. Dari presiden di sana itu belum bukti. Saya membaca tidak ngomong juga. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas. siap menjalankan tugas. Sebenarnya amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Ain Husin 45 tahun WNA asal Malaysia keluhkan rasa sakit dan timbul infeksi berupa nanah pasca operasi histerektomi atau pengangkatan kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat pada Desember hingga Januari lalu. Akibatnya Ain Husin harus pulang paksa dan melanjutkan perawatan di RSUP NTB untuk menjalani tindakan operasi lebih lanjut sebanyak 2 kali. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan oleh pihak medis, dinyatakan masih ada yang tertinggal semacam kista yang belum diangkat. Saat ditemui di Rumah Sakit Umum Provinsi, Ain mengungkapkan kekecewaan atas pelayanan RSUD Tanjung. Ia membeberkan bahwa tindakan operasi di RSUD Tanjung dilakukan tanpa pengecekan medis dan kontrol dokter lebih lanjut. Sudah ada dari pihak RSUD Tanjung? Tidak ada RSUD Tanjung, tidak ada daripada customer service-nya ke direkturnya ke kepala RSUD-nya, siapapun daripada Tanjungnya, dokternya tidak ada. Tapi lebih lucunya tadi dokterku bilang bahwa ada komunikasi antara dari sana ke dia. Kenapa komunikasi ke dia? Saya dulu datang, ibu ini gini. Bukan semua orang mau mintanya uang. Oke, tapi janganlah buat kami itu kayak tidak berharga sekali. Sivitas Pemuda Kabupaten Lombok Utara Akbar menyorot standar operasional SOP pelayanan RSUD Tanjung dan akan mengadukan persoalan tersebut kepada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Saya harap pihak-pihak RSUD, baik direktur atau bidang humas atau kabin pelayanan bisa berkunjung untuk komunikasi bagaimana lebih baiknya dengan Ibu Ain. Terpisah menanggapi tudingan dugaan malapraktik, pihak RSUD Tanjung membantah hal tersebut dan menegaskan melakukan tindakan operasi sudah sesuai SOP. Sesuai prosedur. Sesuai prosedur ya? Artinya membantah itu ya, Bu Kabit ya? Membantah berarti ya? Ya karena memang sudah dilakukan sesuai prosedur. Terus apa harapannya Bu Kabit? Ya? Artinya apa harapannya? Kan keinginan pasien itu pengen dijenguk lah atau apa? Sudah. Oh sudah ya? Bahkan Dokter Ardi, saya, Pak Bukasinya udah. Oke. Udah langsung ke sana. Langsung. Berarti sudah tidak ada persoalan lagi? Sudah. Nanti kalau untuk lebih detailnya sama Pak Dir sama Dokter Hardi. Sementara kasus dugaan malapraktek operasi pengangkatan kandungan WNA Malaysia ini kini menjadi bola panas karena banyak pihak turut menyoroti pelayanan di rumah sakit milik pemerintah daerah ini. Dari Lombok Utara, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Polisi mengamankan 6 pria yang menjadi wartawan gadungan MSFF, DP, HP, MN, dan JP di 6 lokasi berbeda di Bekasi, Jawa Barat. Keenamnya ditangkap pelantaran memeras orang pria SA senilai puluhan juta rupiah di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa bermula pada saat korban keluar dari hotel di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat usai bertemu dengan seorang wanita. Ternyata ia dibuntuti 2 mobil hingga ke rumah orang tuanya di kawasan Pancoran. Para pelaku mendatangi korban dan meminta uang senilai 30 juta rupiah sebagai alasan uang tutup mulut. Jika
Keluarga korban menolak, komplotan wartawan gadungan ini mengancam akan memviralkan perbuatan korban beserta foto-foto milik pelaku. Mereka melakukan pidana pemerasan ini dengan modus mengaku-ngaku sebagai wartawan dan stay di hotel-hotel yang ada di daerah wilayah Jakarta. Kemudian ada korban yang keluar dari hotel dan diikutinya. Kemudian ketika sampai rumah, korban diperas sebesar puluhan juta rupiah. Selain menangkap ke-6 pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 3 unit kendaraan roda 4, 3 buah kartu tanda pengenal pers, 7 buah handphone, dan beberapa bukti lain. Dari Jakarta, Helmi Sajan, bagi iNews melaporkan. 5 titik run-off pada tikungan sirkuit Mandalika akan segera dilakukan pemotongan. Pemotongan run-off ini dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan balap mobil GT World Series Asia yang dijadwalkan pada 9 hingga 11 Mei mendatang terlaksana dengan baik. Total lintasan sirkuit yang akan dipotong dari 5 titik ini sepanjang 10.000 meter yang akan mulai dikerjakan pada 9 Maret 2025 dengan target tuntas sebelum 13 April 2025. Sementara itu, pemotongan pinggiran sirkuit Mandalika tersebut berdasarkan kesepakatan antara FIM dan FIA untuk kebutuhan masing-masing badan atau organisasi balap motor dunia maupun balap mobil dunia. Sirkuit Mandalika diharapkan mendapat grade 3 dari FIA. Pemotongan ini dimulai kira-kira tanggal 9-10 Maret ya. Dan diharapkan akan selesai sebelum MRS. Karena kan mesti rapi semua nih. Mau dipakai kejuaraan nasional balap motor kan. Jadi ada waktu 1 bulan lah untuk melakukan pekerjaan ini. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas. benar-benar amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum, ini baru Abraham. Kita harus punya keyakinan kalau kita menang. Menyuarakan keadilan sama potongan besi. Narapidana 7 orang kabur lewat gorong-gorong di bawah ini. Laporan mendalam dan eksklusif. Tempat khusus untuk memproduksi barang haram tersebut. HB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. So he has. Oh, super goal towards the goal. Scott Kane. 3 times already in his young career, and he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lamba. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. Lanjutkan. Hamil dan 1.200 meter. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. pensiunan TNI Si meringkus inovasi berkontribusi pada daerah Indonesia dan Jepang. Kemenpora. Kebakaran laut dari Solo, Jawa Tengah, beberapa negara ASEAN. iNewsroom setiap hari
di iNews Prime. Pulau Jawa Tengah. Forensik. Parapat yang mendalam Jalan Jawa Timur rasa anaknya. Persilahkan. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam bakar mesin judi. Seorang pria meninggal dunia. Padang Sumatera Barat. Saat hendak ditilang. Gerusak. Di lantai saat makanan One Indonesia Gol dari Kylian Mbappe. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat Senin hingga Jumat pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. The Great Prime Time. Narapidana kabur lewat gorong-gorong. AB Plus yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda kalau nggak punya rakyat bersuara. tidak bisa sudah dikapling-kapling. Penganiayaan. Pembunuhan. The Prime Show. Pergantian lama. Itu belum bukti. Tidak ngomong juga. Interupsi. Only on iNews. Saya Diandra Mukti. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Perlu saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Dan dicabut. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Mereka sebut nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat menjijikan kan. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Banyak naonnya jalmi ya pas sedap nah hayang asup gua nah edek naon kitunya kaheurin-heurin. Viral, video amatir merekam ribuan pengunjung antri masuk ke dalam Gua Pamijahan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Narasi dalam video menyebut Gua Pamijahan atau Gua Safarwadi dipercaya memiliki lorong bercabang yang tembus hingga ke Mekah, Arab Saudi. Pihak pengelola menutup beberapa lorong di dalam gua dengan besi agar pengunjung tidak tersesat. Sementara narasi lorong di dalam Gua Pamijahan yang tembus hingga ke Mekah mendapat tanggapan dari pihak kesepuhan Pamijahan. Maka kata-kata itu yang viral sekarang itu bahwa gua itu bisa digunakan untuk bisa ke Mekah itu hal yang tidak benar. Gua Pamijahan ini dulu merupakan situs yang digunakan oleh Syekh Abdul Muhyi, seorang penyebar agama Islam di Tasikmalaya sebagai tempat mendekatkan diri kepada Allah. Selain memiliki banyak lorong bercabang, Gua Pamijahan memiliki mata air abadi yang tidak pernah kering sepanjang musim. Hingga saat ini Gua Pamijahan menjadi lokasi wisata religi yang selalu dipadati peziarah. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juwariono, iNews melaporkan. Ayam ekor panjang atau dengan nama lainnya Onagodori yang berasal dari negeri Sakura memiliki pesona yang luar biasa bagi pecintanya. Bertubuh mungil dan memiliki ekor gondrong yang panjangnya hingga mencapai 1,5 meter, membuat ayam ini pun diburu para kolektor ayam hias yang berimbas kesejahteraan pembudidayanya. Taufik salah satunya, pemuda asal Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di Jalan Siaran, Kecamatan Sako, berhasil membudidayakan ayam ekor panjang sejak 3 tahun terakhir. Untuk budidayanya sendiri tidak terlalu rumit. Hanya saja kandangnya harus diberikan serbuk kayu serta tempat bertengger agar bulu dan ekornya tetap terjaga. Sedangkan proses breeding hingga penetasan sama seperti ayam pada umumnya. Peminat ayam ekor panjang di kota Palembang khususnya sangatlah besar. Wajar saja dirinya hampir kewalahan mencukupi permintaan konsumen. Untuk anakan ekor panjang ini ketika dia menanjak dewasa sampai dia udah buntutnya sudah menyentuh tanah, itu kita harus dilatih untuk bertengger. Nah, kenapa harus bertengger?
karena biar buntutnya nggak rusak. Untuk jaga ekornya. Untuk jaga ekornya. Jarang ada di Sito Palembang ini, sudah tuh unik. Buntutnya panjang. Oh, ekornya panjang itu. Koleksi kita banyak Pak di rumah Pak. Adalah Cak berapa ekor, cuman tidak ada banyak. Kita bukan breeding Pak, jadi karena hobi aja. jadi ini. Oh, satu aja ya. Yang jantan di rumah Pak ya? Iya, jantan. Dalam 1 bulan, Taufik mampu meraup keuntungan 3 hingga 5 juta rupiah. Dengan harga anakan ayam ekor panjang dibanderol mulai dari Rp100.000 per pasang. Sedangkan untuk yang dewasa dibanderol dengan harga mulai 1 juta per pasangnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Bangunan Umalengge menggunakan 4 tiang dengan pondasi berupa sebuah batu sebagai tumpuan dari tiang tersebut. Konstruksi bangunannya pun sangat kuat dan tidak mudah runtuh karena memang suku Mbojo membuatnya agar tahan terhadap gempa dan angin kencang. Tampilan bangunan Umalengge tampak sederhana, namun pembuatannya ternyata tidak bisa sembarangan, butuh keahlian dan teknik yang khusus agar tetap artistik dan kokoh hingga mampu bertahan bertahun-tahun sampai saat ini. Pada zaman dahulu kala, Umalengge menjadi tempat tinggal masyarakat suku Mbojo di Desa Wawo, kemudian sebagian lagi berfungsi juga sebagai lumbung padi. Selain kuat, rumah adat ini juga memiliki keunikan sendiri, yaitu sangat sulit untuk menaiki atau memanjatnya, kecuali menggunakan tangga, bahkan tikus sekalipun tidak akan mudah untuk naik ke atas rumah. Sebab terhalang oleh ngapi atau lampi dan batu pondasi yang konon katanya telah memakai mantra dari para sando atau dalam bahasa setempat dukun. Lampi atau penampang tersebut selain berguna untuk mencegah tikus masuk ke Umalengge, juga berguna untuk mengunci struktur lantai 2. Struktur dan fisik bangunan Umalengge juga mengandung nilai-nilai sosial masyarakat di dalamnya, salah satunya adalah nilai sosial silaturahmi. Jumlah Umalengge sekarang yang masih asli 13 kakak, yang berubah jadi Uma Jompa 103, jadi 116 keseluruhan. 116 kakak ya. Berarti yang masih ditempati ada berapa? Masih ditempati semua tempat cuma 1-2 aja yang ada penerusnya yang saya tidak pakai ya. Jadi sekarang seharian dipakai untuk apa, nyimpan apa gitu? Sekarang sudah jadi tempat untuk nyimpan padi. Dulu kan sebagai rumah orang tua yang pertama untuk tempat tinggal lumbung padi ya. Sekarang yang alih fungsi jadi untuk lumbung padi. Keunikan bangunan tradisional ini tidak menggunakan paku sama sekali untuk menggabungkan atau meletakkan kayu-kayu, namun menggunakan wole untuk menggabungkan atau meletakkan kayu seperti rii atau ngapi. Dari Bima, Herkiandi, iNews melaporkan.